Pernahkah kamu merasa sedikit berbeda karena sifatmu yang lebih banyak diam? Orang lain mungkin melihatmu sebagai sosok yang tertutup atau sulit ditebak, padahal di dalam dirimu tersimpan ketenangan yang luar biasa. Mungkin kamu juga sering merasa hidup ini penuh perjuangan, seolah jatuh bangun sudah menjadi bagian dari perjalananmu. Jauh di lubuk hati, kamu merasa ada sesuatu yang istimewa dari caramu memandang dunia, potensi yang terpendam laksana harta karun di dalam bumi. Namun, rasanya sulit untuk dijelaskan. Perasaan ini, perasaan sering disalahpahami ini, adalah sesuatu yang sangat nyata. Kalau kamu lahir pada hari Rabu Pon, anggap saja video ini adalah validasi yang selama ini kamu cari. Ini adalah pembuktian bahwa sifat pendiammu bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah anugerah. Sebuah kekuatan tersembunyi yang dalam primbon Jawa sering diibaratkan memiliki esensi lakuning rembulan, perjalanan rembulan. Sebuah kekuatan yang, tanpa kamu sadari, secara diam-diam bisa membuka pintu-pintu rezeki yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Rezeki yang akan selalu tumbuh kembali layaknya tunggasemi. Memahami jiwa yang sering disalahpahami. Jujur saja, menjadi seorang Rabu Pon itu seringkali terasa seperti hidup di antara dua dunia. Di satu sisi, kamu punya kecerdasan dan ide-ide cemerlang. Tapi di sisi lain, kamu lebih nyaman menyimpannya untuk dirimu sendiri. Kamu bukan tidak mau bicara, tapi kamu menunggu momen yang paling pas. Kamu bukan tidak peduli, tapi kamu mengamati jauh lebih dalam daripada yang orang lain sadari. Lingkungan sering salah mengartikan ketenanganmu. Ketenangan ini adalah pengaruh dari bumi Kapetak, yang artinya membuat kebaikanmu sering tidak terlihat oleh orang lain. Sementara itu, takdirmu yang berada di bawah naungan Tibolara membuatmu harus melewati banyak cobaan atau mudah sakit-sakitan yang semakin menempa kepekaan hatimu. Pernahkah kamu merasa karena perasaanmu yang tajam itu, kamu jadi gampang tersinggung oleh ucapan atau tindakan yang bagi orang lain terasa sepele? Ada sisi lain yang juga menjadi tantangan, yaitu watak Mantri Sinaroja. Ini memberimu pesona dan martabat, namun juga kecenderungan untuk menyukai pujian dan kemewahan, bahkan terkadang suka pamer. Ini bukan karena kamu dangkal, tapi karena sifat penyejukmu sering membuatmu memberi banyak energi pada orang lain. Dan pujian terasa seperti pengakuan. Namun, ini juga bisa membuatmu mudah terpengaruh. Kamu mungkin juga dikenal punya kelemahan dalam hal kedisiplinan, yang berakar dari sifatmu yang lebih santai. Semua karakteristik ini, sifat pendiam dari bumi Kapetak, kepekaan dari Tibolara, dan kebutuhan akan pengakuan dari Mantri Sinaroja adalah sumber dari perasaan disalahpahami yang mungkin kamu pikul. Tapi bagaimana kalau semua itu bukanlah kelemahan? Bagaimana jika itu adalah potongan-potongan puzzle dari sebuah kekuatan besar? Mengungkap esensi sejatimu, lakuning rembulan. Untuk memahami kekuatanmu, kita bisa melihat warisan leluhur kita, yaitu primbon Jawa. Dalam perhitungan weton, hari kelahiranmu bukan sekadar penanda tanggal. Rabu memiliki nilai Neptu 7, dan pasaran Pon juga punya nilai Neptu 7. Saat dijumlahkan, wetonmu memiliki total Neptu 14. Angka 14 ini bukanlah angka biasa.
Ini adalah angka yang membawa energi khusus. Menurut Primbon, pemilik Neptu 14 seperti Rabu Pon sering digambarkan memiliki watak lakuning rembulan atau berperilaku seperti rembulan. Coba renungkan sejenak filosofi dari bulan. Bulan tidak bersinar dengan cahayanya sendiri. Ia memantulkan cahaya matahari. Ia tidak berteriak untuk dapat perhatian, tapi kehadirannya di malam yang paling gelap sekalipun mampu memberi ketenangan, keindahan, dan penunjuk arah. Bulan punya daya tarik yang magis dan simpatik, membuat siapapun yang memandangnya merasa tenteram. Inilah esensi sejati dari dirimu, seorang Rabu Pon. Kamu adalah sang lakuning rembulan. Kemampuanmu bukanlah untuk mendominasi dengan kekuatan yang menyilaukan, melainkan untuk menerangi dan menenangkan dengan cahaya yang lembut dan meneduhkan. Kamu adalah sosok yang mampu menjadi penerang bagi hati orang-orang di sekitarmu, memberi keteduhan di tengah kekacauan, dan menjadi pemandu di dalam kegelapan. Kekuatanmu tidak terletak pada apa yang kamu katakan, tapi pada kehadiranmu. Dia kekuatan tersembunyi dari seorang Rabu Pon. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam bagaimana energi lakuning rembulan ini mewujud menjadi kekuatan nyata dalam dirimu. Ada 3 kekuatan utama yang mungkin selama ini tidak kamu sadari sepenuhnya. Kekuatan pertama, kekuatan menenangkan hati, the power to soothe. Pernahkah kamu ada di sebuah ruangan yang tegang karena perdebatan? Dan entah bagaimana kehadiranmu yang tenang seolah meredakan tensi? Atau adakah teman yang selalu datang kepadamu untuk berkeluh kesah dan bilang kalau bicara denganmu membuat hati mereka lebih ringan? Inilah kekuatan pertamamu. Kamu punya kemampuan alami untuk menyejukkan dan menenteramkan hati orang lain. Kehadiranmu yang tidak menghakimi dan auramu yang tenang berfungsi seperti oase di tengah gurun. Orang-orang secara tidak sadar tertarik pada energi ini. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka merasa aman, didengarkan, dan damai di dekatmu. Sifat pendiammu justru menjadi wadah bagi orang lain untuk menuangkan kegelisahan mereka. Inilah mengapa kamu sering jadi tempat curhat favorit. Kekuatan kedua, kekuatan menerangi jalan, the power to illuminate. Lakuning rembulan tidak hanya menenangkan, tapi juga menerangi. Kekuatan keduamu adalah kebijaksanaan yang subtil. Kamu adalah seorang pemikir yang mendalam. Saat orang lain sibuk beraksi, kamu sibuk mengamati, menganalisis, dan menghubungkan titik-titik yang tak terlihat. Ini membuatmu mampu memberikan solusi atau nasihat yang bijaksana dan out of the box. Kamu bukanlah tipe pemimpin yang memberi perintah dengan suara lantang. Kamu memimpin dengan memberi inspirasi. Kamu menerangi jalan bagi orang lain lewat ide-idemu atau lewat contoh yang kamu tunjukkan. Kamu adalah seorang motivator ulung, bukan dengan teriakan semangat, tapi dengan percakapan mendalam yang bisa menyalakan kembali api harapan di hati seseorang. Kekuatan ketiga, kekuatan memikat secara alami, the power of subtle charisma. Mungkin kedengarannya aneh. Seorang pendiam punya karisma? Tentu saja, karismamu bukanlah yang berapi-api, melainkan karisma yang memikat, seperti daya tarik bulan purnama. Ini adalah pantulan dari watak mantri Sinaroja dalam dirimu.
Kamu dikenal sebagai salah satu weton yang paling sopan dan santun. Kamu tahu cara menempatkan diri, mudah beradaptasi, dan mampu berteman dengan siapa saja. Kekuatan memikat ini datang dari kombinasi ketenangan dan kebijaksanaanmu. Orang-orang merasa nyaman denganmu. Mereka melihatmu sebagai pribadi yang tulus, berwibawa, dan dapat dipercaya. Inilah yang membangun jaringan sosialmu secara organik. Kamu tidak perlu berusaha keras untuk disukai. Orang-orang secara alami merasa simpatik padamu. Daya tarik inilah yang jadi salah satu kunci pembuka pintu-pintu kesempatan dalam hidupmu. Kalau penjelasan ini terasa begitu klik di hatimu dan kamu merasa tervalidasi, ini adalah saat yang tepat untuk menekan tombol subscribe. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan pembahasan mendalam lainnya tentang warisan leluhur dan kekuatan tersembunyi yang kita miliki. Bagaimana lakuning rembulan membuka pintu rezeki Anda? Ini bagian terpenting. Bagaimana semua kekuatan ini bisa berubah jadi kelancaran rezeki? Jawabannya ada pada perpaduan watakmu. Di dunia yang penuh kebisingan, ketenangan adalah komoditas yang mahal. Kekuatan menenangkan hatimu membuatmu menjadi sosok yang dipercaya. Kepercayaan ini membuka pintu promosi dan kemitraan. Kekuatan menerangi jalan membuatmu jadi pemecah masalah yang tak ternilai. Sementara sifat pekerja keras dari bumi Kapetak dan wadah rezeki dari Tibo Waduk menjadi fondasinya. Kamu tidak diciptakan untuk jadi sekadar pengikut. Kamu dilahirkan untuk jadi penggagas yang bekerja di balik layar. Dan yang paling istimewa adalah naungan tunggak semi. Artinya, rezekimu akan selalu tumbuh kembali. Bahkan setelah menghadapi kesulitan atau kehabisan, akan selalu ada jalan baru yang terbuka. Ini adalah rezeki yang tak pernah putus, selalu bersemi lagi. Jadi, jangan pernah lagi berpikir bahwa untuk sukses, kamu harus jadi orang yang paling vokal. Rezeki akan mengalir lebih deras saat kamu bersandar pada sifat alamimu. Tentu, kuncinya adalah mengatasi tantanganmu, seperti meningkatkan kedisiplinan, agar potensi tunggak semi ini bisa benar-benar terwujud. Gema lakuning rembulan dalam hubungan asmara. Dalam urusan asmara, energi lakuning rembulan juga bermain kuat. Kamu adalah pasangan yang penuh perhatian dan mampu memberi rasa aman. Namun, tantangannya juga ada. Sifat sensitif dari Tibo Lara membuatmu mudah terluka. Dan terkadang muncul sifat posesif karena ingin melindungi hubungan. Kitab Primbon juga membahas tentang perhitungan kecocokan jodoh. Salah satunya adalah perhitungan yang hasilnya disebut tinari. Pasangan yang perhitungannya masuk kategori tinari diyakini akan dikaruniai kemudahan dalam mencari rezeki dan keharmonisan rumah tangga. Ini bukanlah takdir bawaan lahirmu sendiri, melainkan hasil dari kombinasi neptumu dengan pasangan. Primbon menyarankan untuk mencapai keharmonisan tertinggi, seorang Rabu Pon, Neptu 14, akan sangat cocok jika bertemu pasangan dengan jumlah Neptu 10 atau 15. Menariknya, jika kamu yang berneptu 14 bertemu dengan pasangan berneptu 15, seperti weton Jumat Pahing atau Kamis Pon, maka jumlah neptu kalian adalah 29.
Angka 29 ini dalam perhitungan jodoh masuk ke dalam kategori tinari tersebut. Kombinasi ini diyakini mampu menciptakan keseimbangan, di mana pasanganmu dapat memahami kepekaanmu dan menghargai ketenanganmu, menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan. Kesimpulan, jadi mari kita kembali ke awal. Perasaan disalahpahami yang selama ini mungkin membebanimu, kini sudah kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sifat diammu dari bumi ke petak bukanlah tembok, melainkan danau tenang yang memantulkan cahaya bintang. Perjuanganmu di bawah naungan Tibolara bukanlah kutukan, melainkan proses penempaan yang membuatmu kuat. Ketenanganmu adalah kekuatan. Kepekaanmu adalah anugerah. Kemampuanmu untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara adalah kebijaksanaan. Kamu adalah sang lakuning rembulan, pembawa keteduhan dan penerang dalam gelap. Orang mungkin tidak selalu mengerti caramu, tapi mereka merasakan dampaknya. Mereka merasa damai saat bersamamu. Mereka melihat cahaya saat kamu berbagi ide, dan mereka merasakan ketulusan dalam tindakanmu. Rangkullah esensi lakuning rembulan dalam dirimu. Berhentilah mencoba menjadi matahari jika kamu terlahir untuk menjadi bulan. Karena di dunia yang semakin riuh ini, kehadiran sosok sepertimu yang mampu menenangkan, meneduhkan, dan menerangi dengan cara yang lembut, justru menjadi semakin langka dan tak ternilai harganya. Itulah validasi sejati dari kekuatan tersembunyimu. Apakah kamu seorang Rabu Pon? Atau mungkin kenal seseorang dengan weton ini? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Mari kita bangun komunitas untuk saling menguatkan keunikan kita masing-masing. Jangan lupa juga tonton video kami yang lain untuk mengungkap rahasia dari weton-weton lainnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.